وبسند متصل شيخنا الكريم صاحب المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى آمين يا رب العالمين. آمين يا الله. من شيوخه ووالده وأولاده وتلاميذه وجماعته نفعنا الله بعلومه وببركته وأسراره وكرامته ودعائه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah berikutnya, jangan pernah bosan dan jangan pernah punya sumudon kepada Allah, punya pemahaman bahwa doa kita tidak diterima. Semua doa didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma balasan atau dijabahnya macam-macam cara. Ada yang ditempokkan nanti di akhirat, ada yang diundur bulan atau tahun depan, ada yang langsung, ada yang doanya buat menutupi dosa dan kesalahan. Jadi doa itu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah dan fadilah duduknya kita di majelis ilmu, kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah. Termasuk kita, keluarga kita, para pengurus dan jamaah mushola al-barakah diberikan kesehatan oleh Allah, yang sedang sakit diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran. Amin. Kita mohon kepada Allah, hidup ini adalah ujian. Ada yang diuji kesehatannya, yang diuji ekonominya, yang diuji permasalahan hidupnya. Allah bukan tidak mampu menyehatkan hambanya, gampang bagi Allah. Allah bukan tidak mampu mengkayakan hambanya, mudah bagi Allah. Allah bukan tidak mampu mempermudah urusan hambanya, gampang bagi Allah. Tapi Allah sedang menguji. Makanya kita mohon dengan bacaan Fatihah supaya kita semuanya lulus ujian dari Allah. Amin ya Allah. Yang diuji sakit, yang diuji ekonomi, yang diuji masalah, supaya bisa menambah nilai keimanan di hadapan Allah. Dibacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
khususnya diri saya, umumnya orang tua saya, adik-adik saya, rekan-rekan saya yang ada di Musala Al-Barakah, untuk merapatkan barisan, kuatkan keimanan, menghadapi ujian tantangan di akhir zaman dengan memperbanyak duduk di pengajian. Karena yang saya baca, saya alami, ya, berdasarkan dari referensi manusia contoh tauladan kita yang terbaik, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah menyontohkan kepada umatnya bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara berperang, bahkan bagaimana cara menghadapi ketika sakit, bagaimana cara menghadapi ketika diuji ekonominya lemah. Semuanya sudah Rasul contohkan. Insya Allah Pak, kalau kita sering ngaji, mendengarin nasihat para ulama, kita minimalnya diberi ketenangan ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan ketika menghadapi godaan-godaan setan. Karena di dalam ilmu yang kita pelajari, kalau diterusin ngajinya, nanti ada keutamaan orang yang diuji dengan kekayaan. Kalau dihadapi dengan iman dan takwa, orang kaya pun ada keutamaannya. Begitu juga orang yang tak mampu. Dalam kitab Irsyadul Ibad, ada bab tentang keutamaan orang miskin. Coba, kalau dihadapi dengan keimanan, maka menghadapi ujian miskin pun, ujian sederhana, itu ada caranya, bikin tenang. Bagaimana menghadapi ketika diuji dengan kesehatan? Hakikatnya sehat dan sakit sama, ujian dari Allah. Wa inna ilaihi turja'un, karena kita semuanya nanti akan kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangankan di kitab-kitab tentang akhlak, kitab fikih, anak sampai kemarin ngaji yang ini ada di satu pasal tentang keutamaan orang sakit. Ada mana? Ada kelebihannya kalau kita hadapi dengan keimanan. Ikhtiar kita, makom kita, tingkatan kita belum bisa seperti para sahabat rela sakit lebih dekat dengan Allah. Kita belum bisa. Minimal ketika kita sakit sabar itu aja. Minimal sabar. Makom sahabat rela miskin, rela menghabiskan kekayaannya buat ibadah kepada Allah. Mungkin kita belum bisa seperti itu, Pak. Minimal ketika kita diuji kaya, sebagian yang buat ibadah. Minimal ketika diuji kita tidak mampu, sabar. Ashabus Suffah kan saja, kaum muhajirin rela meninggalkan rumah, kebun ternaknya demi melaksanakan perintah Rasul, ikut hijrah ke kota Madinah. Di Madinah nggak punya apa-apa, sampai tidurnya pun itu di emperan masjid, disebut Ashabus Suffah. Jadi pertahanan terbaik, ajak anak-anak kita, keluarga terbanyak ngaji menghadapi tantangan ke depan. Ekonomi kemungkinan akan lebih berat ke depan, penyakit kemungkinan akan lebih banyak. Ya, insya Allah kalau anak-anak kita, diri kita sudah dibekali dengan keimanan, akan kuat menghadapi ujian di akhir zaman ini. Amin. Amin ya Allah. Makanya kata Maulana Habib Lutfi ketika ceramah di Cilongok, pertahanan terbaik, ya, selain bukan dohir doang, ya, dohir imun, pertahanan terbaik buat hati kita adalah iman. Iman bisa bagus, iman bisa kuat dengan ilmu, ilmu bisa dapat di pengajian. Makanya kalau kasihan sama anak, kasihan sama keluarga, ya minimal sehari sekali anak-anak ajak ngaji. Ya, ngeri, ya, belum ujian ke depan. Berapa banyak orang yang diuji ekonomi, kalau
lepaskan keimanannya, naudzubillah. Berapa banyak yang diuji dengan sakit lepas imannya, naudzubillah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah iman. Kembali melanjutkan kajian minggu yang lalu, beres muqaddimah kitab Aisyul Falaq. Muqaddimah itu pendahuluan kalau di bahasa Arab. Ya. Sekarang bab pertama akan membahas akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah yang terbaik? Adalah takwa. Apa katanya? Akhlak kepada Allah yang terbaik adalah takwa. Itu. Kalau kita sama manusia aja, kalau tidak berakhlak kita kesel, sama anak yang tidak punya akhlak. Begitu juga Allah tidak akan suka kepada apa yang tidak berakhlak. Akhlak yang paling utama kepada Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Hiya imtisalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Allah. Kata Syekh Hasan Al-Hafiz, hiya takwa adalah imtisalu awamirillah azza wa jalla, mentaati, menuruti, mengikuti perintah-perintah Allah Azza, Allah yang mulia, wa Jalla, dan Allah yang agung. Satu definisi takwa, mengikuti atau mentaati perintah-perintah Allah. Definisi berikutnya, wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyatan. Wajtinabu, dan menjauhi, nawahihi, larangan-larangannya, sirron, baik dalam keadaan sendiri, wa'ala niatan, maupun dalam keadaan ketika rame-rame. Kalau kata Jawa Serap, ik dalam kesepek, wa'ala niatan, dan ik dalam waktu ngedeng, ketika sendiri maupun rame. Karena ada orang yang gak berani berbuat maksiat, tapi bukan karena Allah, karena malu sama manusia. Ini yang diharapkan apa? Meninggalkan maksiatnya karena Allah, sedangkan Allah tidak pernah terhalang pandangannya oleh apapun. Berarti ketika dia sendiri, dewekan kata orang Jawa dalam, nyaliran cek orang Sunda, maupun ketika rame, tetap dia berusaha menghindari larangan-larangan Allah. Ini harus perlu ilmu dan usaha. Karena ada orang yang di hadapan orang ramai, dia tidak berani nonton video mesmeo. Tapi ketika di rumah, istri tidur, anak tidur, waduh, uplek lihat YouTube. Uplek lihat YouTube yang gambarnya lihat semua. Ini sono banyak sini yang tanya. Berarti kan dia meninggalkan larangan Allahnya, ya, belum sempurna, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Buktinya ketika sendiri dia buka, waduh, judulnya 17 tahun ke bawah, pinggir. Ya. Ada orang yang rajin ibadah ketika rame, itu udah bagus. Cuman lebih lagi rame dan ketika sendiri tetap ibadah. Ada orang yang sholat kalau rame lama sholatnya, pas di rumah dewekan nyari rabai sendiri, masya Allah, semenit beres, lombar beres. Astagfirullah. Awas, ingetin anak-anak muda nih, luar biasa generasi ke depan. Orang tua nggak kemana, usia umat Islam zaman sekarang 100 tahun udah jarang. Anak muda nih, kalau anak mudanya generasinya mantap, nanti bisa menghidupkan nanti sholat ke depan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Awas, ikuti anak muda dan semuanya. Akhlak kepada Allah
akhlak kepada Allah, yaitu takwa. Pengertian takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik ketika sendiri maupun ketika ramai-ramai. Berusaha. Ada sholat, kita sholat di musola, lagi banyak orang. Ketika sholat di musola sendiri sama itu cakep, karena kita sholatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, wa nusuki dan ibadah saya, wa mahyaya dan hidup saya, wa mamati dan kematian saya, lillahi rabbil alamin. Lamnya lam ditamlik sambil, karena lam itu perlu dikaji macam-macam lam. Ya, ada lam ditamlik, ada lam zaidah. Milik Allah lam, lillah, milik Allah. Serahkan ke Allah. Ketika kita sholat rame, ketika sendiri sama, karena sholat kita bukan karena berat Tuhan. Bagian ada berat Tuhan. Usolli. Bisa sholat. Allahu Akbar. Bagian sendiri. Allah. Salat kita bukan karena istri, salat kita bukan karena suami, bukan karena orang tua mertua, tapi untuk anak-anak kecil boleh tahap awal salatnya karena takut sama orang tua, pelan-pelan. Kan kalau disuruh sholat apa, anak saya aja juga itu jarang yang dalam ibadah tanpa disuruh. Saya ingat nasihat pengajian almarhum Abah Celomo, mendidik anak supaya cinta akhirat itu lebih berat ketimbang dunia. Susah. Suruh ngaji, suruh sholat, disuruh dulu Pak. Coba nih. Tapi kalau main HP disuruh nggak? Tadi saya mau masuk ke sini barusan. Wah, kalau di pinggir jalan keliling kayak tiong. Ngapain? Main HP. Mana ada HP? Ada bos HP. Tahu aja itu. Misalnya pas ini. Dari kamunya, itu jangan ditanya. Urusan dunia tanpa diajarin berarti. Nanti terpotong di situ. Bocah. Ini hebat kita. Apa punya apa? Allah. Ya, tanpa disuruh. Ini mah anak saya aja. Mungkin anak mama enggak. Kalau sholat mau disuruh dulu. Ya, tapi kalau main HP kan disuruh, coba gitu. Tanpa diajarin, kalau pengen tahfidz juz amma, capek nyuruh gitu. Suruh tahfidz. Anak saya sekarang programnya, kalau yang satu udah tamat juz amma, yang kelas 5. Saya nggak kasih duit kalau hafalan 3 surat. Nggak digituin susah. Ya, suruh bisa baca Iqra juz amma hafalan susah. Tapi main HP lancar banget. Diajarin. Lancar. YouTube, TikTok kan sekarang ada baru. Saya nggak paham tuh. Yang muka kita tapi lagu barat. Nyum gitu. Yang lagu barat tuh di scan banget. Apa namanya itu? Ada sekarang. Itu program aplikasinya. Jadi lagunya lagu barat. Mukanya pun nggak berubah, sama bagus. Itu lebih rame tuh. Apa namanya? Berapa tahun? Ya. Jadi kita kayak lagi ngaji barat gitu. Kembali, awas Bapak dan Ibu, ajarkan anak-anak kita. Akhlak yang paling utama kepada Allah, akhlak kepada Allah yang paling utama adalah takwa. Apa tadi? Takwa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik ketika sendiri maupun ketika ramai. Fala tatimmu illa bitakhalli ala kulli radhilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Fala tatimmu
maka tidak sempurna nilai takwa illa kecuali bitakhalli, untuk membersihkan angkulli radilatin, dari setiap kotoran atau kehinaan dosa. Nah, tidak akan sempurna nilai takwa Pak Ibu, kata musannif pengarang kitab ini, kecuali dengan bitakhalli, pelan-pelan meninggalkan dosa-dosa. Kita bisa tahu dosa dari mana kalau bukan lewat ngaji. Kita bisa tahu ancaman gak sholat dari mana kalau bukan lewat ngaji. Kita bisa tahu ancaman orang yang berbuat judi, mabuk, durhaka ke orang tua, syirkoh, nyolong, bahasa keren korupsi, zina dan lain-lain. Kita bisa tahu ancamannya lewat ngaji. Dengan tahu ancaman kan jadi takut gitu. Pelan-pelan bersihkan secara dohir, dosa dohir, secara batin, dosa batin. Mana dosa batin? Banyak. Nanti disini ada dosa batin itu banyak. Lebih sulit membersihkan penyakit hati ketimbang penyakit dohir. Di antaranya penyakit hati adalah ujub. Ujub itu bangga dengan kehebatan dirinya, tapi dia lupa kepada saya. Siapa dulu? Lupa tidak mengucapkan alhamdulillah. Itu ujub. Kak Iki kasih aman. Siapa dulu? Papahnya. Itu ujub. Yang bagus ketika dipuji ucapkan alhamdulillah. Bapak rajin amat ngajinya. Saya dilawan dicium nih, surga. Ya. Ucapkan alhamdulillah. Itu ujub. Boleh kita ingat keutamaan dari Allah, tapi jangan diaku punya kita dari Allah. Yang bikin kita ganteng Allah, yang bikin kita cantik Allah, yang bikin kita cerdas Allah, yang bikin kita mampu ngaji Allah, yang bikin kita mau hadir di mushola juga adalah Allah. Termasuk saya, yang bikin saya mampu bicara seperti ini Allah. Allah yang bikin mampu bicara seperti ini. Yang kemarin saya omongin tuh Pak, yang kita pilihannya Mang Opik almarhum, malam Sabtu hari Jumat Islam meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah semua orang yang wafat di pengajian, wafat di pesantren, syahid. Orang yang syahid bukan hanya dirinya yang selamat, tapi bisa menyelamatkan keluarga. Amin ya Allah. Jumat kemarin yang saya bacakan tadi Al-Fatihah, Jumat sorenya saya ditelepon meninggal. Itu saya ingat, kenapa ingat beliau? Ingat Mang Opik, karena suaranya menjelang wafatnya 2 minggu dicabut oleh Allah. Artinya apa? Nih saya jangankan bisa pinter ngomong, suara saya keluar ini dari Allah. Gunakan makanya suara dengan yang baik, pakai zikir, pakai ngaji, pakai sholawat. Mudah bagi Allah untuk mencabut suara kita, gampang bagi Allah. Albi kenal, Fajar kenal, Eki kenal, Mang Opik ya, suaranya nyaring, tapi dengan izin Allah menjelang wafatnya jadi hilang. Masya Allah. Banyaklah bukan Mang Opik doang, yang masih banyak penyakit-penyakit. Kuat bahkan Bapak Arul, Pak Komar, bendahara pondok, ya itu suka menyebut tenaganya kuat, tapi ketika Allah berkehendak lain menjelang wafatnya, kakinya nggak bisa digerakkan. Coba, gampang bagi Allah kan? Makanya kita nggak boleh sombong sama Allah, lupa. Jangankan kita bisa jalan, bisa gerak, nih suara kita bisa ada suaranya dari Allah. Sudah Allah contohkan, ada yang alhamdulillah dari lahir, ada yang tadinya bisa jadi nggak bisa ngomong. Makanya nggak boleh ngomong sembarangan, ngomong ini suara titipan dari Allah. Ayat gampangnya summalatus aluna yauma idzin anin. Ya Allah, ini nikmat ngomong, nikmat. Kerasa nikmat ngomong. Belum lama saya lihat langsung sambil saya almarhum Mang Opik. Ya Allah, bingung kita. Sakit yang mana, apa yang dirasa, nggak bisa ngomong, repot Pak. Nikmat bisa ngomong ketika kita ngelihat orang ngomong.
Sampai ibunya Opi coba hamu liring, tahu mak apa dia liring? Apa liring? Merintih, hamu liring kalau kata Jepang. Liring. Sampai ibunya kangen sedih, nggak bisa akan ngomong, coba hamu liring, bilang aduh, masa nikmat di ngomong, nikmat lupa ngomong. Makanya awas ngomong jangan sembarangan, nanti bakal dihisab. Lutfillah, kamu dititipin omongan enakan digunakan buat apa? Apakah omongan pakai ibadah atau pakai maksiat? Emang ada Abi? Emang ada Pak Ustaz? Emang ada Pak Kiai? Omongan maksiat banyak, wakeh tenang, ngapusi dosa balik, tapi orang ngapusi nggak bohong, ngawadul. Sebelum ada HP udah ada bahasa boak, ngebohong, membicarakan aib orang lain, memfitnah, mengadu domba, janji palsu, itu omongan-omongan yang haram. Mudah-mudahan kita, khususnya saya yang banyak besar, dosa-dosa ngomong kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Gara-gara kita ngaji tadi, gara-gara pikiran, makanya saya kalau sampai omongan dari pakai pikiran minimal malam dipotong. Sengaja saya mau sumpah, saya ngaji dulu di luar habis maghrib Baitul Hikmah, terus supaya diisi pikir atau kalau sudah pakaiannya penasaran di luar juga saya. Minimal nih diparatin mulut kita. Nah, tidak akan sempurna nilai takwa tanpa berusaha untuk meninggalkan kehinaan, kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Kotoran yang paling berat adalah kotoran dosa, penyakit hati tadi kan. Banyak negara depan, ujub, ria, hasud, takabur, hakdu, penyakit hati banyak. Nanti ketemu dulu, insyaallah. Wa tahalli bi kulli fadilatin, wa ta'alik dan menghias diri bikulli dengan setiap fadilatin keutamaan. Bisa sempurna takwa karena kita terus ingin mengamalkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Gak apa-apa tahap pertama kita ibadah karena surga, gak masalah. Dalam kitab Ismail Rafi gak salah, tingkatan makom yang ibadahnya bukan karena surga, bukan karena neraka, tingkatan tinggi itu. Sekarang para wali Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, beliau berdoa. Beliau doanya Allahumma ij'alni miskinan, masyaallah. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Coba ada langsung begitu. Tinggi itu tingkatannya. Sampai ada doanya, ya Allah, kalau seandainya saya ditakdirkan dapat dunia, kasih sama yang mau. Masyaallah. Ya Allah, kalau seandainya saya ditakdirkan ke surga, kasih sama yang mau. Allah mau apa? Saya hanya ingin dekat dengan Engkau. Masyaallah, tinggi ini. Ibadahnya bukan karena pengen surga lagi. Makom tinggi. Cintanya udah tinggi. Kayak anak muda, cintanya udah lobet. Cinta paeh, cinta mati. Lobet, coba kayak kita mati. Aku mau tinggal di manapun, yang penting bisa di sampingmu, masalah. Balik kita. Walaupun aku diajak ke lubang copet, masalah. Tahu kata copet? Nah, binatang copet ada tuh. Saudara kecoa tipis dia copet namanya. Walaupun aku makan dengan garam, yang penting aku ada di sampingmu. Masya Allah, tinggi aja. Pas kali bohong. Dia ada makan garam marah, garam dulu. Habis kita jaga semua. Selalu tinggi. Untuk kelas kita nggak apa-apa, nggak salah karena ada 3 tingkatan kelas kita, nggak apa-apa. Ibadahnya mengharapkan surga, nggak salah. Itu mah tingkatan tinggi yang bicara ibadah bukan karena surga, ibadah bukan karena neraka. Bagus yang tinggi itu. Bikulli fadilatin, hiasi diri kita dengan fadilah. Oh, malam Jumat ada keutamaan ngaji. Ngaji
kalau bicara keutamaannya. Kalau saya bahas nggak cukup sampai subuh, saking banyaknya hadis tentang keutamaan ngaji. Diisi dengan keutamaan. Kemudian keutamaan sholat tahajud, pengen ngamalin. Keutamaan sholat sunnah fajar, rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Allah. 2 rakaat sholat sunnah fajar, Pak. Sholat sunnah fajar kemarin yang nanya orang auto tadi ngaji tadi. Auto bagian meja katanya. Kalau Ustaz sholat isyraq dengan sholat fajar sama nggak beda. Sholat fajar mah sholat si fajar. Sholat fajar mah sholat sunnah subuh. Azan maghrib sholatu khairun minan naum. Beres azan sebelum qomat sholat 2 rakaat. Itu namanya sunnah fajar. Paham dong? Understand? Yes. Alright? Baik. Baik dan baik. Ya. Itu sholat sunnah fajar namanya. Abdolnya Pak, kalau dipikir nih, abdolnya rakaat pertama baca kuliah, baca alam nasr sama kuliah. 2 abdolnya. Rakaat kedua baca alam tarok sama kulhu. Cuman kalau waktunya sempit, pilih rakaat pertama alam nasroh, kedua alam tarok. Rakaat pertama kalau pilihannya nih, atau rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Kul. Ya Pak, itu gede pahalanya. Bahkan jangankan sholatnya, barang siapa yang baca di alam mu'alam, rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam tarok, maka lam yusibhu, siangnya hari itu tidak akan kena dengan musibah. Masya Allah. Sholat fajar ngomong gampang, prakteknya susah gitu. Makin kencang aja, makin kencang harus timbulkan. Berarti Ustaz ya, kalau bukan karena hidayah itu pengen bangun sebelum aja berat. Anehnya itu anehnya tidur kalau nafsu makin enak ya. Makin enak. Kalau benar tubuh, Masya Allah, main HP kuat sampai jam 2 sampai jam 3, pas aja udah kuat tekan. Soal dalam banyak sini yang nanya, malu-maluin soalnya. Ya Allah, aneh gitu. Padahal kita jam 3:30 nih udah ngedenger tarhib. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Kita pengen kencing, tak kuat kencing kan? Kencing, habis kencing padahal udah ada kan? Kuat lagi enak aja. Lama jam 8, suwe. Itu godaan. Emang kalau menuju ibadah itu godaannya. Masya Allah. Itu Bu, Pak. Ya Bu, Ibu nih sekarang Ibu. Bilangin nanti orang yang lainnya. 2 rakaat sholat sunnah subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dari sini. Masya Allah. Dunia dari sini. Ini menandakan kata guru, saking gedenya pahala dan kecilnya dosa, kecilnya dunia. Dunia itu kecil, lemek. Bahasa ini lemek. Samemel. Qalilun, satitik kata orang Jawa. Sedikit kecil dunia itu. Bayangin sama 2 rakaat salat sunnah subuh dunia kalah. Nanti bakal diganti oleh Allah di akhirat. Orang yang sholat sunnah fajar bakal diganti tanahnya sebelumnya. Amin. Rumahnya istana apa? Semuanya. Amin. Makanya rugi orang yang ngejar-ngejar dunia sampai ninggalin sholat, ngejar-ngejar yang kecil, ninggalin yang gede. Ayo ya Allah. Ad-dunya qalilun minal qalil, aqallu minal qalil, wa adallu minal dhalil. Allah. Saya ajar puji, nama artinya Syekh Nukman.
ya Tajuddin bin Ibrahim, dunia lebih kecil dari kecil. Makanya kalau pengen gede dunianya gunakan buat ibadah. Saum maulid kecil, benar kecil gimana? Saum maulid ini di sana sebenarnya namanya. Di sana saum maulid kecil dulu. Ini gara-gara disedekahkan pakai ngaji jadi goreng. Benar, Masya Allah, jadi goreng di saum maulid. Bahkan ada orang jangankan yang sedekah, cerita cucunya Abuya Haji Umem lagi tentang maulid, saya dengar hadir kawan. Ini mah orang menghadiri maulid karena cinta sama Nabi. Kemudian di tempat maulid makan pisang satu. Dia orang yang berdosa, pulang maulid baca sholawat meninggal. Itu pas mau masuk neraka, pintu neraka dialiri pisang. Pisang lagi. Makanya kalau ngaji banyak-banyakin makannya. Biar ngalinin ke neraka. Oh, melapar kali ya. Insya Allah pakai ibadah dunianya. Kalau dunia kan pakai ibadah kecil dunianya. Satu kecil, dua gak abadi. Gak abadi tuh kalau Pak Ustadz bapak-bapak lewat ke warung mangga terus masuk ke dalam setelah rumah, setelah SD, setelah kelurahan, habis kelurahan atau rumah mewah. Saya ngaji soalnya saya tahu belum makan. Plus. Boleh. Itu katanya sih sertifikatnya Somali. Belum lama ini kemarin saya baru surat hampir 12 miliar. Oh, tikus. Tipiko. bos mati, bos mati. Itu tanahnya dari bawah, mobil mahalnya dari bawah. Yang mobilnya saya akan masukinnya ke soal lagi ngomong. Mobilnya nggak bisa dibuka kalau pakai tanpa jari. Kayak apa? Sedikit jari. Hanya dua dia. Mobil saya masih banyak bisa buka. Dua bulan. Tapi pas mati nggak dibawa. Diganti mobilnya sama yang suka karakan. Keranda. Bannya bukan ban alat mahal. Bannya yang kadang-kadang suka kecucukan, nyeher. Bannya manusia. Ya Allah, dunia nggak bakal abadi, Pak. Bakal kita tinggalin. Titipan doang. Namanya titipan, tadinya nggak punya, lalu punya diambil lagi. Kalau kata Al MJ, kayak tukang parkir kita. Tukang parkir kan punya apa? Mobil mendatang. Mobil bilang urus saya. Sore baru pulang. Mana mobilnya? Jadi lagi. Kita sama Pak, rumah, mobil titipan doang. Kita datang ke dunia nggak bawa mobil, pulang juga bawa mobil. Makanya niatkan buat ibadah punya mobilnya, niatkan buat ibadah punya rumahnya, niatkan buat ibadah punya motornya. Kalau dipakai ibadah bakal bawa ke akhirat. Kalau nggak pakai ibadah, udah tamahnya di mana-mana. Kalau bapak main ke belakang Alam Sutra ada tol, sawah tuh suka pelang-pelang yang banyak. Tamah ini milik Pak Haji. Tapi pas mati kuburannya sama yang sederhana. Sama yang motor sama kuburannya. Sama. Apakah orang kaya kuburannya selawakan Ahmad Yani? Yang gali juga kabur dulu. Orang kaya mati. Gali kuburannya segede lapangan. Udah amat gua. Mati gua duluan. Gali kuburan segede lapangan. Kaya juga sama. Makanya kita bersyukur di sini bekat bersatu orang kayanya pada baik-baik. Amin. Orang sederhananya juga baik-baik. Intinya kaya dan miskin di hadapan Allah sama, yang membedakan tingkat ketakwaan. Jangan ngaji mana santri kan? Yak bidu web suku kan? Yak bidu Allah terkadang menahan rezeki hambanya, ibtilaan, menguji.
sabarkan. Wayang sutu terkadang dikasih oleh Allah, imtihanan sama diuji, syukur gak coba. Intinya bakal pulang kepada Allah. Mudah-mudahan yang diuji oleh kekayaan, kesehatan, kelancaran, makin bersyukur kepada Allah. Yang diuji kesederhanaan, ya, yang diuji dengan penyakit, yang diuji dengan masalah, diberikan kesabaran oleh Allah dan jalan keluarnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa hiya tariqul ladzi man salakahu wallahu a'lam. Terus lagi nanti pertemuan akan datang. Anak muda kalau bersama punya kitabnya ya, paham boleh ya. Karena saat-saatnya belajar. Kalau orang tua belajar, orang tua mah udah mau halu aja bagaimana. Ya kalau dikasih kitab, nanti ngomong aja malu kok. Jadi orang tua mah nggak apa-apa hadir aja. Anak muda kalau bersama punya kitabnya ya, biasa boleh itu tuh. Mudah-mudahan malam Jumat depan kita bisa berjumpa lagi. Allah, dan mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmat dan juga maghfirah Allah SWT. Amin ya Allah. Mana yang karim dan berkati itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sayyidina Muhammad. Allahumma al-haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Wa'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana